Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa amadana bi amdadihi. Allahumma rzuqna ikhlasan fin niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Al-wahidul ahadul awwalul qadim, al-hayyul qayyumud daim. Selanjutnya muallif menjelaskan, menyebutkan nama-nama Allah. Perhatikan pada lafaz al-wahidu. Di sini dibaca marfu' karena menjadi sifat na'at dari pembahasan lafaz sebelumnya. Pada lafaz alla ma'buda bihaqqin illallahu. Kemudian muallif menyambung al-wahidu. Nah, makna al-wahid artinya la thaniyalah, ay la syarikalah, ay la syarikalahu fil uluhiyah. Artinya Allah tidak mempunyai sekutu pada sifat ketuhanan, baik pada zat Allah, sifatnya dan perbuatan Allah itu tidak ada sekutu sama sekali. Biasa kita maknai ya, Allah Maha Esa. Nah, Esa Allah artinya tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, Esa Allah bukan dari segi bilangan. Kenapa? Karena yang namanya bilangan bisa dibagi, bisa ditambah, juga bisa dikurangi. Nah, Allah Maha Esa artinya tidak ada sekutu bagi Allah. Hal ini seperti halnya yang ditegaskan oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Beliau menyatakan, wallahu wahidun la min tariqil adadi walakin min tariqi annahu la syarikalah. Allah Maha Esa bukan dari segi bilangan, melainkan Allah Maha Esa maksudnya dari artian Allah tidak mempunyai sekutu, baik pada zat, sifat, dan perbuatan Allah. Kemudian al-ahad. Al-ahad sebagian ulama mengatakan maknanya sama dengan al-wahid. Sebagian ulama mengatakan maknanya allazi la yaqbalul linqisama wat tajazzu, yaitu zat yang tidak menerima dibagi-bagi. Kenapa? Karena Allah bukanlah jisim. Yang namanya jisim adalah ma lahu tulun wa ardun wa umkun wa samkun, yaitu sesuatu yang mempunyai panjang, lebar, dan kedalaman. Itu namanya benda. Karena Allah bukan benda, maka tidak bisa dibagi-bagi. Itu makna dari al-ahad. Al-awwal. Makna dari al-awwal adalah la batida'a liwujudihi. Wujudnya Allah tidak mempunyai permulaan, atau biasa diistilahkan oleh ulama tauhid, ulama akidah dengan istilah al-azali. Kalau disebutkan al-azali artinya Allah tidak mempunyai permulaan. Semakna dengan al-awwal adalah al-qadim. Al-qadim bisa diungkapkan, bisa dinisbatkan kepada Allah. Dengan makna apa? La batida'a liwujudihi. Tidak ada permulaan bagi wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini perlu kita ketahui al-qadim itu mempunyai dua penisbatan. Boleh kita nisbatkan kepada makhluk, boleh kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan makna yang berbeda. Seandainya lafaz qadim dinisbatkan kepada makhluk, artinya marra alaihi zamanun tawil, telah berlalu padanya masa yang panjang. Biasa kita ungkapkan dalam bahasa Arab, contohnya hadzal baitu qadimun. Rumah ini adalah rumah yang tua atau kuno. Nah, ini
contoh dari lafadz qadim yang dinisbatkan kepada makhluk. Adapun lafadz qadim jika dinisbatkan kepada Allah, maknanya bukan seperti itu, melainkan labtida'a liwujudihi. Nah, yaitu zat yang wujudnya tidak mempunyai permulaan. Al-Hayyu. Kemudian muallif menjelaskan tentang sifat Allah berupa Al-Hayyu. Allah Maha Hidup. Al-muttasifu bihayatin azaliyatin abadiyatin laisat biruhin wadamin walahmin wasairil jawarih. Allah Maha Hidup artinya apa? Hidupnya Allah tidak mempunyai permulaan, tidak mempunyai penghabisan, bukan dengan ruh, bukan dengan daging, bukan dengan darah, bukan dengan asab, artinya tendon. Wa mukhin, bukan juga dengan sumsum. Allah hidupnya berbeda dengan makhluk. Allah hidupnya tidak membutuhkan anggota badan. Lain dengan kita, hidup kita perlu membutuhkan daging, darah, ruh. Jika kita tidak ada ruh, ya kita tidak bisa hidup. Makanya ketika ruh itu diambil, dicabut oleh malaikat, kita tidak hidup lagi. Kita sudah menjadi mayit. Allah hidupnya tidak seperti kita. Al-Qayyumu. Kemudian sifat Allah Al-Qayyum artinya sebagian ulama memaknai Al-Qayyum sama maknanya dengan Ad-Daim. Allazi la yazul, zat yang tidak fana. Zat yang tidak fana. Sebagian ulama mengatakan Al-Qayyum artinya mustaghnin an kulli ma siwahu, yaitu zat yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Kedua makna ini sama-sama benar. Kemudian sifat Allah selanjutnya yaitu ad-daim. Seperti tadi maknanya allazi la yazul au la yalhaquhu fanaun. Allah mustahil mengalami fana, binasa. Jadi daim atau maha kekal Allah berbeda dengan kekalnya makhluk Allah yang dikehendaki oleh Allah untuk kekal atau abadi. Jadi gini, Allah itu maha kekal, artinya tidak fana, tidak binasa. Kalau kita pasti binasa, entah kapan waktunya pasti kita akan mengalami kematian. Ada beberapa makhluk Allah yang dikehendaki oleh Allah untuk abadi. Contohnya apa? Al-jannah, wan-nar, wal-arsh. Surga, neraka, kemudian makhluk Allah yang paling besar yang menjadi atap surga berupa arsh. Contoh ketiga makhluk ini dikehendaki, ditentukan oleh Allah agar abadi. Berarti apa? Abadinya ketiga makhluk ini ada zat yang mengabadikan, yang menentukan untuk abadi, untuk tidak binasa. Sedangkan abadi Allah itu tidak seperti itu. Dengan sendirinya tidak ada zat lain yang menjadikan Allah agar abadi. Pertemuan kita sampai sini dulu. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan masih membahas tentang sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani. Ya. Semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.